Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu mitigasi bencana banjir. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Ada Dani Maulana dengan NIM 1408, Elia Sabet dengan NIM 1417, Michael Parulian dengan NIM 1427, Maya Rahmatika dengan NIM 1426, saya sendiri Muhammad Rozi Renaldi dengan NIM 1431 dan Malambok Sangap Tua Silaloho dengan NIM 1424. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian banjir. Banjir sendiri adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Faktor penyebab banjir bisa disebabkan karena curah hujan yang sangat tinggi dan karena faktor iklim atau juga karena penebangan hutan secara liar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada jenis-jenis banjir. Yang pertama, sebelumnya ada 5 jenis banjir. Yang pertama ialah banjir bandang. Banjir bandang atau flash flood terjadi karena hujan deras yang datang secara tiba-tiba dan berlangsung setidaknya selama 6 jam berturut-turut. Banjir jenis ini bisa menerjang dalam waktu beberapa menit akibat curah hujan yang berlebihan, dan ciri khas dari banjir bandang adalah derasnya arus yang merobek dasar sungai dan air langsung mengepung jalanan kota, mengarai gunung, dan menyapu semua yang dilewati oleh air. Yang kedua ialah banjir pantai. Banjir pantai atau coastal flood kerap disebut dengan banjir rob. Banjir jenis ini sama dengan yang terjadi di Semarang dan terjadi karena air laut naik dan lebih tinggi daripada rata-rata. Situasi ini bisa semakin buruk dengan curah hujan yang tinggi dan angin bertiup dari laut ke darat. Daerah pesisir yang rendah kerap menjadi langganan banjir rob, apalagi jika tidak memiliki penahan air seperti bukit pasir maupun penahan air buatan manusia. Nah, selanjutnya ada gelombang badai. Gelombang badai atau storm surge disebabkan oleh kekuatan sehingga permukaan air tidak normal di daerah pantai, di atas gelombang astronomis biasa. Gelombang badai patut diwaspadai karena dapat membanjiri daerah pantai yang luas. Nah, contoh gelombang badai yang membekas adalah badai Katrina di Amerika pada tahun 2005 yang menelan hingga 1.500 korban jiwa. Selanjutnya yang keempat ada banjir sungai. Banjir sungai merupakan naiknya permukaan air sungai hingga turun ke tepian sungai, disebut dengan banjir sungai ataupun river flood. Banjir jenis ini paling umum terjadi karena debit air yang tinggi dan juga karena curah hujan yang tinggi serta hujan yang berlangsung dengan lama. Yang terakhir ada banjir daratan. Jenis banjir yang terakhir ini ialah inland flooding atau yang sering disebut dengan banjir daratan. Banjir ini terjadi karena curah hujan yang moderat terakumulasi selama beberapa hari dan menyebabkan sungai meluap. Selanjutnya, mungkin bisa dijelaskan oleh Dani. Oke, selanjutnya ada sejarah kasus banjir terbesar di Indonesia. Itu yang pertama ada Sintang yang baru-baru aja terjadi di Kalimantan Barat pada bulan November tahun 2021. Nah, jadi banjir bandang yang terjadi di Sintang, Kalimantan Barat di pertengahan November 2021 itu salah satu banjir terbesar selama 40 tahun terakhir. Terus total ada 12 kecamatan di Kabupaten Sintang yang terendam banjir. Di antaranya itu adalah kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Binjai Hulu, Sepau, Sintang, Tempunak, Ketungau, Hilir, Kedai Sarawai, Ambalau,
Sembilan, dan Kelam Permai. Next. Dan yang kedua ada di Manado pada bulan Januari 2022. Banjir bandang yang melanda di kota Manado, Sulawesi Utara pada Januari tahun 2014 ya, dari bencana alam terjadi mengakibatkan total ada 18 orang tewas, ribuan rumah warga rusak, serta ribuan orang yang harus mengungsi. Banjir ini disebabkan oleh hujan yang terjadi 2 hari berturut-turut, dan kurang lebih kerugian akibat banjir ini pun hingga mencapai triliunan rupiah. Next. Tangseh, Aceh, Maret tahun 2011. Kecamatan Tangseh, Kabupaten Pidi, Aceh, pada awal tahun 2011 diguyur hujan yang sangat lebat dan tak henti. Kondisi ini kemudian menyebabkan banjir bandang. Dari peristiwa itu, ada 24 orang dinyatakan meninggal dunia, ribuan orang mengalami luka-luka, dan puluhan rumah warga mengalami kerusakan berat. Nah, mungkin bisa dilihat satu contoh yang ada gambar di samping ini. Next. Selanjutnya yang keempat, di Wasior, Papua Barat pada Oktober 2010. Bencana banjir juga melanda wilayah Indonesia bagian timur, tepatnya terjadi di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Banjir ini disebabkan karena meluapnya sungai Batang Salah yang berhulu di pegunungan Wondiwoi. Intensitas curah hujan yang tinggi selama 2 hari membuat sungai Batang Salah tidak mampu menahan debit air yang sangat deras. Akibat dari banjir tersebut, banyak 150 orang dinyatakan meninggal, 145 orang dinyatakan hilang, dan ribuan rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan yang sangat berat. Next. Dan yang kelima ada di Jakarta pada bulan Februari tahun 2007. Ibu kota Jakarta juga kerap dilanda banjir. Banjir terbesar terjadi pada tahun 2007, di mana banjir ini mengakibatkan 79 orang tewas dan ratusan ribu orang harus mengungsi. Sebanyak 60% dari wilayah Jakarta terendam banjir. Selain itu, banjir menyebabkan kerugian ekonomi hingga mencapai triliunan rupiah akibat dari lumpuhnya perputaran bisnis. Banjir tersebut tercatat sebagai banjir terparah yang pernah terjadi di Indonesia. Next. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu dengan latar belakang kasus. Dari pengertian jenis-jenis dan sejarah banjir, kita mengambil kasus mitigasi bencana banjir. Banjir bisa terjadi karena curah hujan yang tinggi, luapan dari sungai, tanggul sungai yang jebol, luapan air laut pasang, tersumbatnya saluran drainase, atau bendungan yang runtuh. Banjir berkembang menjadi bencana jika sudah mengganggu kehidupan manusia dan bahkan mengancam keselamatannya. Jalan Mayor Pol Zainal Arifin, atau yang biasa disebut daerah Beler, salah satunya daerah di Balikpapan yang sering terkena banjir, dikarenakan tersumbatnya drainase dengan sampah plastik serta posisi geologis yang berupa dataran rendah menjadikan wilayah ini sering terkena banjir. Oleh karena itu, kami dari kelompok 6 membuat proses mitigasi bencana banjir untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan dari bencana ini. Ini adalah lokasi daerah Beler atau Jalan Mayor Pol Zainal Arifin. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maya. Jadi selanjutnya itu pengambilan data dari studi kasus yang kami ambil, yaitu banjir di daerah Beler. Jadi pada kasus ini kami menggunakan data primer, di mana data primer ini adalah data yang diambil secara langsung melalui wawancara, survei ataupun sebagainya. Dan pada pengambilan data ini kami melakukan wawancara. Jadi wawancara itu
itu merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi yang dilakukan oleh dua atau lebih dari dari dua orang, di mana ada pewawancara dan narasumber. Jadi wawancara juga dilakukan dengan narasumber terpercaya yang juga merupakan korban dari banjir yang terjadi di Beler. Jadi berikut merupakan hasil wawancara yang sudah kami lakukan bersama korban banjir. Karena ini musim hujan, jadi cukup sering sih, seminggu mungkin ada sekali, cuma nggak terlalu parah. Beberapa pekan lagi terakhir banjir itu 2 kali kalau nggak salah. Untuk banjir dalam beberapa pekan terakhir itu rata-rata cuma sebetis, kalau enggak semata kaki. Tapi kalau nggak salah seminggu yang lalu itu ada lumayan tinggi, sekitar sepaha orang dewasa. Faktor yang paling utama ya karena curah hujan yang tinggi, terus mungkin karena saluran air yang kurang lancar ya, dan memang daerahnya itu di dataran yang lumayan rendah. Karena di daerah Beler ini daerahnya rendah dan sekarang kan juga lagi musim hujan, terus juga air pasang, makanya beberapa pekan ini sering banjir. Mau pastinya kapan mulai banjir, saya juga kurang tahu ya, soalnya dari kecil sudah di sini dan memang sudah banjir juga dari kecil. Udah lama, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Dampaknya lumayan mengganggu sih, kalau pengen keluar cari makan atau enggak pergi kerja. Dan kalau misalnya warga yang rumahnya cukup rendah, itu merasakan juga karena banyak barang-barang yang hanyut, rusak. Dampak yang dirasakan jadi terhambat berpergian kerja, sekolah. Kalau makan juga susah, akses untuk membuat makanan gitu istilahnya. Jadi semuanya serba terhambat gitu. Mandi susah. Dan jadinya dampaknya banyak, rumah juga jadi kotor, semua barang-barang berhambup. Setiap minggunya pasti ada kerja bakti buat ngebersihin saluran air. Tapi ya mungkin karena pengaruh datarannya yang memang rendah dan curah hujan yang tinggi, jadi memang banjir nggak bisa dihindarin sudah. Upayanya untuk saat ini beberapa rumah sudah ada yang bangun rumahnya lebih tinggi lagi, jadi sudah jarang masuk ke dalam rumah, dan untuk jalanan rayanya juga udah ditinggiin gitu. Jadi penanganannya untuk sekarang sampai saat ini masih itu. Yang pasti pertama orang-orang Beler bakal ngeluarin motornya dulu, pindah-pindahin motornya ke tempat yang lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya sudah mau masuk rumah, baru udah tuh barang-barang ditaruh di atas meja yang tinggi-tinggi biar nggak rusak. Penanganan awalnya itu kita biasa mensusun barang agar tidak terkena banjir, dan ya naruh barang
naruh motor juga, jadi itu udah hal biasa untuk kami yang tinggal di daerah Beler. Baik, di sini ada hasil dan analisa data yang kami dapat, ada 3, yaitu pertama mitigasi yang dilakukan, kedua proses penanggulangan, ketiga upaya warga sekitar dan pemerintah. Next. Di mana mitigasi banjir ini yang pertama itu mengevaluasi tempat rawan banjir, yang melakukan pengamatan dan penelusuran di tempat yang rawan banjir, hingga apabila ada tanggul yang sudah tidak kuat segera diperbaiki. Kemudian ada kedua, membersihkan sungai dan pembuatan sudetan. Pembersihan sungai sangatlah penting, di mana hal ini untuk mengurangi sedimentasi yang telah terjadi di sungai. Cara ini dapat diterapkan di sungai yang memiliki saluran terbuka, tertutup, ataupun di terowongan. Next. Begitu juga proses penanggulangan. Proses penanggulangan ketika ada bencana banjir, biasanya warga sekitar menyelamatkan aset serta surat dan barang-barang yang berharga lainnya ke wilayah yang lebih tinggi agar tidak hanya terkena air. Setelah itu warga menghubungi dan meminta pertolongan ke BPBD wilayah Kota Balikpapan untuk membantu evakuasi jika bencana banjir terlalu besar. Next. Selanjutnya itu upaya warga sekitar. Di mana pertama itu upaya warga sekitar untuk mengurangi dampak banjir dari banjir adalah melakukan kerja bakti untuk mengurangi penyumbatan drainase setiap seminggu sekali. Kemudian mengalokasikan pembuangan sampah agar tidak menyumbat saluran-saluran air. Adapun upaya pemerintah, yang pertama itu meninggikan jalan raya dan melebarkan parit. Kemudian ada 2, membuat sumur-sumur serapan guna mengurangi jumlah air. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pangan dan tempat tinggal. Next. Kemudian ada mitigasi menurut kelompok kami, itu yang pertama memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami bahaya banjir. 2, menghimbau masyarakat agar selalu memperhatikan kebersihan tempat tinggal dan lingkungan. Yang ketiga, memperhatikan segala hal penyebab banjir, seperti selokan yang tidak boleh tersumbat dengan tidak membuang sampah sembarangan. Itu aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.